dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Seorang murid SD di Medan dihukum oleh gurunya, katanya 3 hari berturut-turut di lantai di depan kelas karena tidak membayar uang sekolah. Apakah memang hal tersebut diperkenankan? Apakah itu merupakan perbuatan kekerasan terhadap anak? Dan apakah benar orang tuanya sengaja itu untuk konten? Apa sanksinya kalau seorang murid tidak membayar uang SPP? Apakah tidak boleh mengambil rapot atau tidak boleh mengikuti kelas? Inilah Hot Room. SPP tertunggak, murid ditindak. Para pemirsa, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan para pemirsa untuk sering-sering meminum kopi luwak hitam premium. Inilah yang benar-benar menyelamatkan Hotman hari Minggu tanggal 14 pada saat acara perkawinan anak. 1 hari penuh saya tetap segar dengan kopi luwak hitam premium. Kopi kesayangan Hotman yang aman di lambung. Ini dia nih. Aduh, mantap banget. Yang sudah hadir di Job, apakah Ibu Carmila sudah hadir? Oke. Halo Ibu Camelia. Maaf tadi Bu. Camelia, ibu dari murid SD. Halo. Oke, Ibu Camelia, selamat malam. Dengar Bu? Oh, jadi signalnya nggak bisa. Jadi siapa duluan ini? Kalau gitu ke Pak Ahmad Perlindungan dulu, Ketua Yayasan Abdi Sukma Medan. Pak Perlindungan. Halo Pak. Bang Hotman, saya manggil abang aja. Ya, dengar. Saya manggil abang aja ya. Bang Hotman, siap? Boleh. Selamat malam. Selamat malam. Itu heboh viral di media tentang kejadian di sekolah yang Bapak pimpin. Apakah benar bahwa murid Bapak dihukum 3 hari duduk di lantai karena tidak membayar uang SPP yang hanya cuma 180.000? Boleh diceritakan kejadiannya Pak? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bang Hotman dan seluruh pemirsa dari Bang Hotman Paris ini yang Hot Room. Saya ingin menyampaikan bahwa pada pekan lalu terjadi kehebohan di sekolah kita, di sekolah SD Abdi Sukma, karena ada salah seorang guru yang melakukan atau membuat kebijakan untuk memberikan semacam dalam tanda petik hukuman karena tidak membayar uang sekolah dan menunggak ini sebanyak 3 bulan. Bang Hotman, perlu saya sampaikan bahwa dengan kejadian kasus ini, kami dari Yayasan Abdi Sukma tentunya sangat prihatin dan kami juga sudah memberikan teguran berupa sanksi kepada guru yang bersangkutan karena sesungguhnya itu tidak ada dalam bagian visi misi sekolah Abdi Sukma. Bang Hotman, saya juga ingin menyampaikan sekolah Abdi Sukma ini adalah sekolah yayasan yang bersifat berstatus wakaf. Sudah berdiri sejak tahun 63. Sekolah ini didirikan tujuannya adalah untuk menjamin pendidikan anak-anak yang belum beruntung ke ekonominya atau kurang mampu, anak yatim piatu, itu yang kami didik di sini, Bang. Karena ini adalah sekolah amal, ya, maka kami membuat kebijakan bahwa uang sekolah di SD ini gratis 6 bulan, berbayar 6 bulan. Januari sampai Juni itu gratis, Bang. Ya. Dari Juli sampai Desember itu gratis. Ya. Dan ini sudah berlangsung sejak tahun 2005 yang lalu.
Untuk tahun ini, untuk misalnya ibu Amelia, itu uang sekolahnya 60.000 per bulan. Jadi Ya. 1 tahun itu hanya 360.000. Itu kondisi yang kebijakan yang kita lakukan. Konsekuensi daripada kebijakan ini, ya, maka yayasan hanya bisa memberikan gaji guru itu paling tinggi 16.000 bang per bulan. Bahkan ada yang 380.000. Tapi mereka tetap saya semangati bahwa walaupun gaji yang Anda terima sebesar 380.000 ya atau 600.000 per bulan, jadikanlah profesimu ini sebagai amal jariah. Rezeki itu bukan hanya dari sini. Rezeki itu mungkin datang dari suamimu, rezeki itu mungkin datang dari kesehatanmu, sehingga ini bertahan sampai bertahun-tahun, Bang. Itu kondisi sekolah kami ini. Dan karena kami tahu sekolah Abdi Sukma ini anak muridnya dari keluarga yang belum beruntung secara ekonomi, anak yatim, maka kami juga mencari membantu untuk mendapatkan sumber-sumber dana yang bersumber dari pemerintah. Misalnya ada program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, dan sebagainya. Dan dari 131 siswa kami di SD ini, baru kami bisa memperoleh PIP itu 79 orang. Apakah Ibu Dan, Kamelia, maaf Pak, ya. apakah Ibu Kamelia ini sudah Ya. mendapat bantuan pintar tadi? Pendidikan. Ya, kalau Ibu Kamila ini menurut catatan kami, anaknya ini kan kelas 4. 2022 Ibu ini menerima, 2023 Ibu ini menerima, 2024 Ibu ini menerima. Jumlahnya per tahun itu sekitar 450.000 Bang Hotman. Jadi itulah yang kami upayakan supaya apa? Kami bertekad sejak dulu yang bersekolah di sekolah ini adalah biayanya gratis SPP-nya. Itu tekad kami, Bang. Itu tekad kami. Jadi dengan kejadian ini rasanya kami seperti remuk, Bang. Viral di mana-mana. Kami dihujat di medsos. Saya kadang-kadang ditelepon dari telepon biasa yang disampaikan saya itu ketua yayasan macam-macam lah, Bang, nggak pantas disampaikan. Tapi ibu Guru-guru ini, kita diteror. maaf Pak, tapi ibu ini terakhir menerima bantuan pintar itu Desember 2024 sudah terima. Anaknya ada dua di sekolah kita. Satu kelas 4 dan satu kelas 1. Bantuan pintar terakhir diterima ibu ini kapan? Yang bulan berapa? Bulan Desember? Kalau yang bulan Desember itu untuk anaknya yang kelas 1. Anaknya kan ada 2, Bang. Oke. Satu kelas 1, yang di kelas 1 itu 225, yang kelas 4 itu di April memang ada diterima itu 450. Gitu Bang kondisinya. Oke, kita tanya dulu ke Ibu Kamelia. Halo Ibu Kamelia. Ibu Kamelia, ibu dari si anak. Bisa Ibu ceritakan kejadian sebenarnya? Ya, jadi gini Pak ceritanya. Nah, pada saat pertama awal bayar itu, pas keluar itu kan adiknya kebetulan juga di bulan 6 masuk sekolah ya Pak ya. Jadi kita sempat bagi dua ya bantuan itu tadi 3 bulan kita bayarkan gitu kan Pak. Nah, pada saat ujian kita memang di situ saya memang dalam keadaan sakit ya kan. Jadi saya ini kan nggak bekerja Pak, ibu rumah tangga gitu ya Pak ya. Nah, jadi di situ saya sempat sakit yang tadinya saya punya kegiatan, akhirnya saya itu terpuruk Pak dengan keadaan saya. Saya akuin memang saya itu benar-benar memang pilot banget tentang keuangan. Nah, jadi pada saat ujian saya sempat minta izin sama kepala sekolah buat mengikuti ujian anak saya. Akhirnya saya diberi kesempatan ujian. Nah, pada saat pembagian rapor juga, saya memang tidak berani datang, Pak, karena saya memang belum ada uang. Nah, di bulan Desember itu anak saya mendapatkan 225 ya, Pak. Ya kan, itu juga belum cukup rasa saya untuk menutupin yang 6 bulan jadinya kan, 3 bulan abang adik gitu kan Pak. Nah, pada saat itu juga kan di bulan 12 itu kan hari libur Pak gitu. Nah, ketika masuk sekolah saya tidak tahu nih kalau anak saya itu sudah dihukum di hari Senin gitu kan untuk tidak menerima rapot, belum lunas SPP juga gitu. Nah, di hari Selasa saya sempat minta izin sama wali kelasnya bahwasanya saya belum bisa hadir, bukan tidak bisa bayar Pak, belum bisa hadir
minta waktu sampai besok. Jadi di hari Rabu pagi, saya suruh nih anak saya buat datang sekolah duluan karena saya bilang mau jual HP rencana. Maisa datang dulu, Mama mau rencana jual HP ya nak. Terus dia bilang, Mama Maisa malu mak katanya karena Maisa duduknya di semen terus. Tadi saya bertanya, maksudnya semen, diduduk semen di mana nak? Dari kapan? Dia bilang dari hari Senin. Saya sempat PN lagi nih sama guru Pak bertanya, apa benar Bu yang belum lunas didudukkan di lantai? Nah terus di situ wali kelas bilang, sudah saya tetapkan, peraturan mengatakan ketika belum lunas SPP dan belum menerima raport, katanya kan, tidak dibenarkan mengikuti pelajaran. Ya saya sebagai orang tua sendiri Pak, karena rasa penasaran saya tuh ke sekolah untuk memastikan benar tidak bahwasanya anak saya itu didudukkan di lantai tanpa belajar. Jadi ketika saya sampai di sana, itu memang saya lihat posisi anak saya sedang istirahat. Jadi saya bilang, Maisa, sepatunya mana? Pada saat dia pakai sepatu sebelah ya Pak ya. Terus dia duduk di tempat posisi dia duduk. Maisa duduknya di mana? Saya bilang di sini. Maisa yakin duduknya di situ? Iya mak, katanya seperti itu. Dan di situ saya marah sama gurunya, Bu, saya kan sudah izin nih gitu. Kenapa anak saya dudukkan di lantai? Bukannya kan saya sudah minta izin sama ibu, hari ini saya datang. Ya akhirnya kami di situ ricuh gitu, Pak Osman. Gurunya bilang apa? Yang saya Ya gurunya bilang kan sudah saya bilang anak yang tidak bisa anak yang belum lunas SPP dan belum menerima rapot tidak dibenarkan mengikuti pelajaran. Loh, kenapa ibu nggak suruh dia pulang? Saya sudah suruh dia pulang, tapi dia tidak mau pulang. Nah karena dia nggak mau pulang ya, jadi tidak saya bolehkan duduk dengan teman-temannya yang lain. Di situ saya kecewa banget gitu Pak, kecewa sekali atas perlakuan ibu guru. Nah di sini saya mengkhawatirkan tentang mentalnya anak saya, bukan saya menuntut minta sumbangan, tidak. Di sini saya bukan berasa tidak mampu, bukan gitu. Salah paham semuanya orang. Saya hanya kecewa. Kenapa harus ada hukuman duduk di lantai tanpa belajar? Itu aja Pak. Apakah ibu dengar bahwa anak ibu itu dibully, diejek sama teman-temannya karena duduk di lantai? Iya, karena begitu saya masuk, kan itu jam istirahat ya Pak ya, anak-anak itu kejar saya, masih ada beberapa yang kejar saya, tarik tangan saya nih di depan pintu pagar kan. Bu, ibu ambillah raport Mahesa, dia bilang gitu kan. Kayak dia duduknya di semen Bu, kayak pengemis katanya gitu. Masa sih, saya bilang gitu kan. Di situ saya tempat sedih sih Pak. Nah, jadi anak saya ini diejek-ejek sampailah dia ke rumah. Di depan rumah itu kan dia udah dibilang viral ya, jadi viral kok. Terus dia bilang gini, Mama, Maisa, diejek-ejek viral terus lama. Dia bilang gitu kan. Nah, Beta malu. Nah, sampai pada saat di hari malam minggu ada salah satu oknum guru Pak yang memberi pesan di grup menyatakan mengumpulkan orang tua murid gitu kan bahwasanya besok kita ada mengadakan klarifikasi bahwasanya untuk mengatakan sekolah ini gimana lah. Ya di situ di hari Senin saya memang tidak datang karena sudah pasti saya berasa dibully. Nah ternyata benar gitu Pak. Di hari Senin itu kalau tidak ada terjadinya pesan dari grup, tidak ada ricuhnya lagi seperti ini. Karena kami sudah mau berusaha berdamai ya Pak sama wali kelas. Dia sudah sempat datang ke rumah, tapi surat yang dia bawa itu tidak cocok gitu Pak. Jadi kita minta suratnya selembar-lembar, minta diulang kembali seperti itu. Sampai akhirnya di hari Senin dikumpulkanlah para orang tua dan kakak saya di situ memberikan kesaksian palsu. Akhirnya mencaklah lagi berita seperti ini yang makin parah gitu Pak. Nah di sini bukan hanya mental anak saya, terus adiknya juga yang kedua juga tidak mau sekolah. Saya juga pribadi mental orang tua ya merasa terpukul dengan hinaan netizen gitu Pak. Di sini merasa saya itu meminta sumbangan padahal tidak seperti itu tujuannya Pak. Uang sekolah itu hanya katanya benar 60.000 sebulan itu. Total uang sekolah yang ditunggu anak ibu berapa? 60.000, ya, yang 60.000 kan anak yang dari kelas 1 sampai kelas 6. Pokoknya dia pertama kita masuk
60.000 itu sampai kelas 6. Nah, anak saya yang kedua itu 70.000 sampai di kelas 6 nanti. Jadi waktu dapat yang pertama memang saya bagi dua Pak untuk karena adiknya baru masuk kan gitu. Nah, jadi bulan 12 kemarin kan 225. Ya pastinya belum cukup Pak untuk di 3 bulan mereka. Berarti kan 6 bulan seperti itu Pak. Katanya apa benar? Katanya sudah ada oknum partai, oknum anggota DPRD di Medan sudah bayarin semua uang sekolahnya. Benar nggak itu? Benar, Bapak Iwan Ritonga sendiri sudah datang langsung ke rumah saya untuk melunaskan sampai di kelas 6. Abang beradik, iya benar. Tapi rapot belum saya terima sampai sekarang gitu Pak. Itu karena ibu viralkan ya? Katanya ibu yang memviralkannya, benar Saya nggak? tidak ada memviralkan Pak. Nah, saya sendiri tidak ada menyebarkan video apapun. Pada saat itu memang kejadian kita tuh para relawan ada mengadakan rapat. Jadi di situ saya telat datang. Saya sempat di situ mata saya bengkak karena nangis kan Pak. Nah, kita namanya teman-teman kan sempat bercerita, kok kenapa kok telat datang gitu. Saya bilang, iya aku ada insiden di sekolah, tega kali gurunya buat anak aku duduk di bawah sampai aku tuh nangis lah, sedih lah, namanya kita anak ditaruh di bawah tanpa belajar, saya bilang kan. Jadi cerita punya cerita, kita sama teman ini ada videonya, ada sih, ya udah saya kasih ke video. Saya nggak berpikir sampai mereka itu mengirimkan video sampai viral Pak. Nah, saya kaget ketika saya bangun tidur setelah para guru datang. Akhirnya wartawan nyerang saya ke rumah, sampai saya tanya, ini ada apa? Lu kakak nggak tahu video kakak viral? Nggak tahu, karena bukan saya yang menyebarkan video awal, bukan gitu Pak. Terima kasih Bu. Kita nanti akan lanjut bertanya sekarang kepada Ibu Retno. Apakah memang dibenarkan sekolah atau guru menghukum murid seperti itu apabila tidak membayar uang sekolah? Tidak dibenarkan dan tidak ada aturan apapun di Indonesia yang menyatakan bahwa jika anak belum membayar SPP kemudian mendapatkan hukuman. Ya. Yang kedua, tidak membayar SPP itu bukan pelanggaran bagi si anak. Jadi kalaupun dia misalnya disebut bahwa ini aturan, kan tadi dikatakan ya, menurut wali kelas peraturannya begini, itu peraturan yang mana? Karena sebenarnya tidak ada sama sekali. Yang berikutnya lagi, kalau kita menggunakan Permen Dikbud yang terkait dengan penyelenggaraan pembiayaan sekolah, itu juga sama sekali tidak menyebutkan misalnya kalau belum bayaran kemudian mendapatkan sanksi. Sanksinya apa kalau tidak bayar uang sekolah? Nah, sebenarnya itu kan orang tua ya Pak. Anak kan tetap tugasnya adalah belajar. Kalau terus-menerus uang sekolah tidak dibayar, sekolah bisa apa? Jadi gini, kalau itu kan sekolah swasta ya, yang memang gurunya dan operasionalnya sangat bergantung kepada bayaran orang tua selain dana BOS ya. Karena kan juga ada dana BOS. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau itu terjadi. Nah, tentu dalam hal ini harusnya ada peran dari pemerintah daerah ya. Dalam hal ini Dinas Pendidikan setempat. Terkait dengan ini sesungguhnya bisa kemudian dibicarakan. Pertanyaannya begini. Anggap tidak ada yang bayar siapapun. Oke. Orang tua tidak bayar. Apa tindakan yang bisa dilakukan oleh sekolah? Nggak ada yang bayar. Bulan demi bulan. Nggak ada yang bayar bulan demi bulan. Dan itu bukan karena orang tuanya nggak sanggup gitu. Apapun alasannya. Kalau tidak bayar, sekolah nggak berhak mengeluarkan atau tidak boleh masuk atau menghukum di kelas. Iya, memang nggak boleh, semua nggak boleh dilakukan yang seperti itu gitu. Jadi terus-terusan boleh sekolah walaupun nggak bayar. Dalam banyak kasus sebenarnya ketika anak-anak nggak bayar selama ini, kasus yang diceritakan ibu ini bukan yang pertama. Jadi beberapa kasus misalnya ujiannya dibedakan ruangan. Lalu kemudian ada juga beberapa kasus ujiannya ngerjainnya di lantai. Lalu ada, ini sebenarnya bukan hal yang pertama gitu. Artinya kalau menurut aturan apa? Kalau menurut aturan ini pelanggaran Pak. Oke, boleh nggak sekolah tidak boleh berbulan-bulan nggak dibayar? Boleh nggak sekolah? Oke, kau tidak boleh sekolah lagi, tidak boleh masuk, boleh nggak? Kalau memang problemnya adalah ketidakmampuan orang tua, tentu harus dicarikan jalan. Karena hak atas pendidikan anak adalah tugasnya negara ya Pak. Maka tadi kita bicara kenapa ada peran pemerintah di sini. Jadi hak atas pendidikan tetap menjadi tanggung jawab negara. Yang kedua adalah orang tua ini sudah membawa anaknya ke sekolah tuh dalam arti dia ingin anaknya dapat hak atas pendidikan. Tapi ketika tidak mampu dan terus menerus, ya mestinya dalam hal ini
harus ada cara jalan keluar, Pak. Bukan kemudian anak yang dihukum. Jadi jelas menurut Ibu, tindakan guru tadi menghukum si murid duduk di lantai itu salah. Salah, melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Terima kasih, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room, Bapak Ki Darmaning Tias, aktivis pendidikan Taman Siswa. Apa pandangan komentar Bapak atas kejadian di Medan tersebut dari segala aspek? Ya, saya mau menjawab pertanyaan Bang Hotman untuk Bu Retno tadi. Bagaimana kalau murid terus-menerus tidak bayar? Benar. Ya, sebetulnya gini, saya selalu mencoba menjelaskan ada 4 tipe sekolah swasta kita itu. Ya. Satu tipe swasta generasi pertama yang lahir sebelum kemerdekaan. Ya. Dia turut melahirkan tokoh-tokoh kemerdekaan. Ya. Nah, ini biasanya banyak didorong oleh misi-misi keagamaan. Ya. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Kristen, Katolik dan sebagainya. Ya. Nah ini pada umumnya dan sampai sekarang lebih banyak kepada misi sosialnya. Ya. Itu satu. Yang kedua, yang ini termasuk juga di sekolah Abdi Sukma ini adalah sekolah swasta yang lahir pasca kemerdekaan untuk mengisi kekosongan yang belum diselenggarakan pemerintah. Nah, yang ketiga itu yang berdiri pasca Orde Baru yang didukung oleh kapital yang saya sebut sebagai generasi ketiga itu. Nah, yang keempat itu pasca reformasi yang didirikan oleh partai politik. Gitu. Apa bedanya untuk empat sekolah ini kalau tidak bayar uang SPP? Saya mau jelaskan, kalau yang generasi pertama itu ada kekuatan misi. Jadi organisasi pendiri itu mendirikan sekolah tidak semata-mata berdasar. Artinya boleh nunggak gitu? Boleh, artinya boleh nunggak. Yang generasi kedua ini memang dari segi organisasi itu sedikit rapuh karena kebanyakan itu hanya perorangan. Termasuk yang di Medan? Iya, itu sehingga kekuatan modalnya itu nggak ada ketika murid-muridnya nggak bayar, secara otomatis akan mengalami gangguan finansial. Nah, kalau yang generasi ketiga karena didirikan berdasarkan kapital, bagian dari reproduksi kapital, maka ya yang sekolah di situ pasti orang mampu-mampu. Demikian juga yang generasi keempat. Pertanyaannya, sekolah apapun apakah mampu atau tidak, boleh nggak murid disuruh duduk di lantai? Kalau yang ketiga, ya generasi ketiga, ya dia sudah tahu. Ini didirikan berdasarkan kapital untuk akumulasi kapital. Ya kalau nggak mampu, jangan sekolah di situ. Ya, pertanyaannya bukan itu. Jangan sekolah di situ berarti mungkin nggak boleh masuk. Boleh nggak disuruh duduk di lantai? Selama pelajaran. Saya sependapat dengan Ibu Retno. Apalagi sekarang pemerintah mengembangkan sekolah ramah anak. Jadi itu melanggar undang-undang atau melanggar apa? Melanggar undang-undang, melanggar asas kemanusiaan. Itu kekerasan terhadap anak? Masuk kekerasan terhadap anak karena trauma mereka itu jauh lebih mendalam dibandingkan untuk dengan sekolah Medan yang memang adalah modal perorangan. Tentu kita maklum kalau orang tidak bayar. Sanksi apa yang harusnya dijatuhkan oleh sekolah tersebut kalau anak terus-menerus tidak bayar? Apakah dikeluarin, tidak boleh masuk atau bagaimana? Pemerintah itu punya tugas untuk membina sekolah. Kalau tidak dibina bagaimana? Kalau ada dua kemungkinan, dibinasakan. Gitu. Oh, dibinasakan. Iya, jadi hanya ada dua itu. Kalau maksud Bapak, kalau contoh seperti sekolah di Medan itu, apakah lebih bagus, lebih bijaksana? Ya udah nggak boleh masuk, nggak boleh ikut belajar. Apa begitu daripada disuruh duduk di lantai? Dua-duanya nggak bijaksana. Kalau memang sudah niat mendirikan sekolah untuk golongan miskin, apalagi itu juga bagian dari wakaf, ya harus apapun kondisi murid harus diterima. Jadi kalau Bapak yang punya sekolah, Bapak kuat. Oh, saya ini mengelola sekolah. Ya. Dan apapun yang murid nggak bayar, Bapak akan terima terus. Sampai hari ini saya masih mengeluarkan uang untuk membantu gaji guru. Begitu. Iya. Boleh dicek nanti. Ini sebagai guru-gurunya saya suruh lihat.
Jadi bisa benar atau enggak gitu. Jadi saya ini tiap bulan mengeluarkan uang pribadi saya untuk membantu guru di sekolah. Terima kasih Pak. Semoga dapat berkah. Amin. DPR kita, lalu Hadrian Irfani. Siapa? Apa pandangan Bapak dari segi aspek pengawasan pendidikan terhadap kejadian di Medan? Ya pertama tentu kita miris, menyayangkan kenapa hal ini bisa terjadi. Jadi saya sependapat dengan Bu Retno bahwa tugas siswa adalah belajar. Jadi siswa itu tidak boleh lagi memikirkan mau bayar SPP pakai apa, itu tugas orang tua dan pihak sekolah. Nah seperti itu. Pemerintah hari ini sudah sangat banyak memberikan bantuan. Ada bantuan beasiswa yang namanya Program Indonesia Pintar, PIP. Kemudian BOS juga ada diberikan kepada sekolah-sekolah kita, baik yang sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dan perlu kita ingat bahwa di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu wajib belajar kita 9 tahun. Pertegas lagi dengan peraturan Menteri Pendidikan menjadi 12 tahun. Bahkan sampai dengan Pak Mukti hari ini malah mencanangkan 13 tahun mulai dari PAUD. Tapi pertanyaannya gini Pak, sekolah di Medan kan sekolah perorangan. Kalau muridnya tidak bayar uang sekolah terus menerus, tentu kan harus ada akhirnya dong Pak. Betul. Apa tindakan maksimum yang bisa dilakukan oleh sekolah kalau muridnya tidak bayar terus menerus? Jadi inilah fungsi koordinasi antara pihak wali murid, pihak sekolah, dan di sekolah itu ada namanya komite sekolah, Bang Hotman. Komite sekolah inilah yang harus bisa menjembatani antara wali murid. Kalau tidak dijembatani? Ya harus dijembatani untuk agar persoalan ini tidak terjadi. Harusnya kalau misalnya tadi contoh sekolah Abdi Sukma itu, ya kan tujuan pendiriannya adalah untuk masyarakat kita yang miskin atau masyarakat kita yang tidak mampu. Maka tentu harus ada afirmasi, harus ada kelonggaran dalam hal pembayaran SPP. Toh juga pemerintah hari ini menyiapkan dana BOS, baik untuk sekolah negeri maupun untuk sekolah swasta dalam rangka melaksanakan operasional sekolah tersebut. Tapi kan sudah terlalu sering kita dengar kalau tidak bayar uang sekolah, rapotnya tidak boleh diambil. Itu benar Pak? Ya di beberapa tempat itu benar. Tetapi itu boleh nggak? Nggak boleh sebenarnya, karena negara menjamin bahwa pendidikan anak itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan-urusan seperti itu. Tapi kalau Bapak yang punya sekolah, Bapak kan harus bayar uang sekolah, harus membiayai. Kalau nggak ada yang bayar bagaimana Pak? Ya kan ada dari dana BOS tadi, kemudian kan dana BOS itu pasti ada. Oh begitu? Pasti ada. Kemudian sekarang ada beasiswa Bang. Beasiswa ini diperuntukkan bagi siswa-siswa kita yang kurang mampu. Nah sekarang inovasi dan kreativitas dari sekolah tersebut. Dan masih banyak benar anak-anak yang tidak mampu membayar pendidikan orang tuanya. Ini bagaimana tanggung jawab pemerintah di sini? Nah, jadi pemerintah harus hadir. Nah, itu PR besar itu ya? Iya, PR besar. Dan kami sepakat dengan program Pak Prabowo. Pak Prabowo itu di dunia pendidikan sangat concern sekali. Sesudah ketua partai Bapak jadi menteri, jadi situ atau gimana? Oh tidak juga seperti itu. Jadi kami melihat bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini betul-betul konsen terhadap dunia pendidikan kita. Bahkan terakhir ada ide sekolah rakyat. Nah sekolah rakyat ini ide dari Pak Prabowo bagi masyarakat kita yang tergolong miskin ekstrim. Nah, kalau miskin ekstrim ini berarti sudah bisa dipastikan tidak mampu membayar miskin SPP. Ekstrim. Iya. Pak Prabowo itu punya cita-cita, punya pandangan bahwa dengan sekolah rakyat ini yang miskin ekstrim yang tidak mampu sekolah, disekolahkan, perlengkapan sekolahnya dibelikan, bukunya dibelikan, sampai dengan... Kok Bapak muji Prabowo terus? Ya memang kenyataannya seperti itu Bang. Oke, saya termasuk yang muji Prabowo. Dia klien saya 25 tahun, kemarin saya kawinin anak, dia 3 jam di pesta saya, 3 jam duduk. Oke, kita istirahat dulu, sampai ketemu lagi. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau, kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room. Sekali lagi saya ingatkan, semakin berumur, maka kemungkinan kena penyakit lupa ingatan atau amnesia. Dan salah satu cara mencegahnya yang saya dengar banyak orang dan saya terapkan adalah sering-sering minum kopi. Dan Anda tahu saya menangani perkara bukan 100, bahkan sudah ribuan selama 40 tahun jadi pengacara. Resepnya apa? Kopi luwak hitam premium. Tiap hari saya minum
Bahkan sore pun saya minum agar tetap bisa kerja sampai malam. Aman di lambung, kopi luwak hitam premium. Mantap. Pak Ahmad dari Ketua Yayasan Sukma Medan. Halo Pak Ahmad. Abdi Sukma. Ya, Bang Lukman. Apa tadi coba? Tadi atas pembelaan dari Ibu Kamelia tadi, apakah tanggapan Bapak apa? Ya, kalau kami dari yayasan Bang, apa yang disampaikan tanggapannya itu biarlah waktu yang menjawabnya. Ya. Itu saja Bang, karena memang kasus ini kan sudah disampaikan ke kepolisian. Tapi ada yang satu saya mau sampaikan ke Abang, kalau tadi Pak Hardian menyampaikan untuk miskin ekstrim, kami di Sukamaju di SD Sukma itu, Abdi Sukma itu sudah kami lakukan Bang. Hari ini ada murid kami yang menunggak 2 tahun Bang, tetap belajar 2 tahun Bang, nggak bayar, ya, dan tidak ada dihukum. Memang nggak ada peraturan dihukum itu, hanya karena mungkin kesilapan atau apa ibu yang guru kita itulah. Yang kedua, ada juga di SMP kasusnya. Kami kan ini kan untuk memenuhi wajib belajar 9 tahun, kami juga ada punya SMP. Di SMP itu ada murid sudah tamat, ada tunggakannya hampir 700.000 Bang. Dia datang, Pak, apa Bu, karena kebetulan gurunya kepala sekolahnya perempuan, Bu, boleh saya minta ijazah? Tapi uang saya nggak ada, tunggakan saya 700. Dikasih, Pak. Itu semua kami lakukan secara pribadi. Jadi Bapak itu, mengatakan bahwa tindakan ibu guru itu, tindakan ibu guru itu yang menyuruh murid duduk di lantai itu benar-benar tindakan pribadi dan itu salah. Itu kami akui salah, Pak. Memang tidak ada ketentuan itu, Pak. Kita ini kan di sekolah ini keluarga berkeluarga. Ibu Amelia mungkin masih ingat, anak Ibu Ali ini kan bukan ini yang pertama sekolah tamat di SD kita. 2 anaknya juga tamat di sekolah kita ini. Sekolah ini adalah sekolah kekeluargaan, Pak. Yang muridnya itu ada dari satu kelurahan yang sama, paling sebelah kelurahan yang bertambah. Jadi kalau masalah tadi Abang bilang kondisinya itu menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Amelia, kami nggak berpikir lagi untuk menanggapi, Bang. Kami hanya hari ini bagaimana untuk memulihkan kembali mental guru-guru kami, dan saya sampaikan kepada mereka, ya, karena mereka bilang kepada saya, Pak, luar biasa cobaan kita ya Pak. Sudahlah sekolah kita seperti ini kondisinya. Kadang ada yang bocor dan ada yang tak berasbes. Dapat pula kita cobaan. Saya bilang ya untuk memberikan semangat pada mereka. Udah, yakinkan aja lah, Allah tidak akan pernah memberikan cobaan pada umat yang tak sanggup dia untuk menghadapinya. Yakinkan aja lah, pasti ada hikmah di balik ini. Saya bilang kepada mereka, Bang. Boleh tahu Pak, berapa besarnya gaji guru di sekolah Bapak? Kalau mungkin saya sampaikan nama Bang Hotman, paling mahal itu Pak dari yayasan 600.000 Bang. 600.000 Bang per bulan. Paling murah itu ada yang 380.000. Di SMP kami itu kadang-kadang gurunya nggak bergaji Bang. Itulah yang kami lakukan itu Bang. Halo, nggak dengar Bang? 600.000 tiap hari harus ngajar begitu, Senin sampai Jumat? Ya, kalau wali kelas itu kan seperti Ibu Haryati itu kan dari Senin sampai Sabtu Bang. Hadir Bang, karena dia wali kelas. Makanya dia dapat 600.000. Dan gaji guru yang itu kami berikan. Dan gaji guru itu murni dari uang SPP murid ini. Ya itulah yang kita kumpul-kumpulkan. Makanya kadang-kadang kalau ada yang menunggak, itu guru nggak terganggu. Kami carilah Bang. Saya cari sama teman-teman dari yayasan yang lain. Makanya kadang-kadang Bang, kalau udah bulan tua, kira-kira mau gajian, apalagi dari SMP, di telepon saya Bang, lama saya mengangkat telepon tuh. Pasti ini untuk ini. Dari mana saya mendapat? Itulah yang kami lakukan Bang. Tapi hari ini sekolah kami Terima kasih Pak. Terima kasih keprihatinannya Pak. Ibu Retno gimana ini? 600.000 gaji guru sebulan. Gimana bisa hidup? Ya sebenarnya guru itu kan harus S1 ya. Sementara dengan S1 ini misalnya kalau kita memperbandingkan dengan upah buruh kan kalah banget nih. Padahal buruh belum tentu S1 ya. Bukan berarti salah, buruh tetap harus dibayar layak. Ya. Namun guru itu ya harus memang dibayar layak. Nah, 600.000 sangat tidak layak. Sangat tidak layak. Oleh karena pasti UMR-nya jauh tuh ya dari Kota Medan misalnya.
Maka disitulah pemerintah kemudian memiliki program kan tunjangan sertifikasi guru. Nah untuk guru swasta itu sekarang kan dari 1,5 juta dinaikin jadi 2 juta ya, naik 500.000. Nah ini seharusnya bisa membantu. Tapi makanya kan kenapa ada? Sekolah mereka sepertinya nggak dapat itu. Harusnya bisa diurus ya, memang ada persyaratan. Tapi salah satunya persyaratan kan misalnya dia sudah strata 1 pendidikannya. Harus sarjana. Harus sarjana. Tapi kalau saya yakin untuk menjadi guru ini masuk Dapodik dan lain-lain, pasti mereka sudah sarjana nih. Karena kan ini sekolah sudah dari tahun 63. Yeah. Nah jadi yang harus diupayakan adalah bagaimana guru-guru ini mendapatkan sertifikasi. Nah tunjangan sertifikasi ini guru memang harus melalui yang ada yang disebut dengan PPG. Dan proses ini harus diikuti. Nah saya tidak tahu apakah guru-guru di sini juga didorong untuk itu. Karena banyak sekali Bang, sekolah-sekolah swasta itu justru apalagi swasta-swasta kaya itu banyak sekali yang mencegah guru itu untuk dapat tunjangan sertifikasi malah. Ini Menteri perhatikan nggak ada guru gajinya segitu. Menteri Pendidikan gimana nih? Nah memang kalau data Federasi Serikat Guru Indonesia. Itu di Kota Medan loh, kota besar loh, bukan di daerah terpencil. Sebenarnya untuk Kota Medan itu paling rendah kalau di data kami FSG itu malah 300.000. Tapi memang ada itu sekolah di bawah Kementerian Agama. Lalu ada juga yang di Lebak, bahkan di Lebak dikurang dari 300.000. Sebenarnya maksudnya gaji guru gajinya di Indonesia kurang dari 300.000 sebulan. Iya, 150.000 itu Aduh, memang my God. gaji guru itu di Indonesia tuh masih rendah. Nah ini yang kemudian apalagi guru-guru swasta kalau dia tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi DPR kita dulu. tidak tertolong. Bapak DPR gajinya berapa sebulan? Maaf nih. Sama uang reses, uang apa? 50 juta lebih. Yang jelas jauh lebih rendah dari Bang Hotman lah. Tapi Bapak DPR sadar nggak ada gaji guru 300.000 sebulan. Iya Bang, jadi memang inilah potret pendidikan kita hari ini. Bahwa gaji guru 300, bahkan ada yang 250.000 Bang sebulan. Jadi dia naik angkot aja udah habis itu, naik angkot ke sekolah. Makanya sekarang betul yang disampaikan Bu Retno itu, pemerintah hari ini punya berbagai macam program. Ya. Tadi siswanya sudah diberikan beasiswa PIP dan bantuan-bantuan beasiswa lainnya. Nah, pemerintah hari ini juga memikirkan gurunya. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi misalnya Bu Retno sampaikan bahwa ada program pendidikan profesi guru. Program sertifikasi yang sudah masuk Dapodik itu minimal S1. Nah, bagaimana? Pertanyaannya sekarang bagaimana ada yang belum S1 atau D4. Pemerintah juga sudah siapkan program menyekolahkan. Pemerintah, tapi kenyataannya di mana-mana 2025 mulai kita ini. Oke, kita istirahat dulu. Para pemirsa ingat ini, di kita masih ada guru gajinya 150.000, 300.000 sebulan. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Temu lagi di Hot Room. Pak Ki Darmaningtyas. Bapak ini aktivis pendidikan. Di mana Bapak selama ini kalau Bapak aktivis tapi ada gaji guru 150.000 sampai 300 sebulan? Ya sebetulnya saya sejak dulu selalu berteriak soal itu ya. Ya. Tapi kan kebijakan pemerintah memang tidak konsen terhadap itu. Ya. Misalnya contoh ya sebetulnya, tadi disebut Pak Lalu itu ada dana BOS. Ya. Tapi dana BOS itu sebetulnya kan terlalu kecil. Karena berdasarkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud tahun 2002, jadi 22 tahun lalu, untuk SD itu harusnya biaya per anak per tahun itu 1,8 juta. SMP 2,8. Ya. Saat ini dana BOS untuk SD hanya 900. Ya. Untuk SMP hanya 1,1. Ya. Jadi keduanya itu masih di bawah 50% dari perhitungan 2 tahun lalu. Ya. Jadi secara otomatis nilai BOS itu kecil. Ya. Sementara anggaran pendidikan ini tersebar kemana-mana, termasuk untuk dana desa. Nah, jadi memang pemerintah memang mengalokasikan anggaran pendidikan sampai 20%, tetapi tidak fokus untuk misalnya penuntasan
pendidikan wajib belajar 9 tahun. Ya. Atau juga pengangkatan. Artinya dananya dipakai untuk berbagai tujuan. Berbagai tujuan. Itu gimana kalau sekolah yang terpencil di Papua, di balik gunung sana? Iya, itu Jangan-jangan dibayar pakai ubi, Pak? ya sudah pasti kalau di sana itu masih berlangsung sampai hari ini. Sesudah merdeka sekian puluh tahun? Iya, nggak usah jauh-jauh. Tahun lalu 2024 saya diundang Zoom oleh Universitas Muhammadiyah ND. Mereka itu menerima pembayaran SPP Ya. dengan hasil tani. SPP dengan hasil Iya. tani, aduh my God. Gitu. Jadi masih sampai hari ini. Masih sampai akhir ini? Masih, Dan itu Pak. terjadi di banyak kota? Di seluruh Indonesia. Gimana Dan Ibu Retno? kalau Di berapa Papua, kota begitu? Enggak, sekarang kalau yang tadi Abang bilang Papua, itu di Papua itu berarti murid tuh lebih sedikit lagi. Nah, Ya. dana BOS itu kan bergantung jumlah murid. Jadi Ya. dikalikan murid. Jadi kalau muridnya misalnya kelas 1 sampai kelas 6 jumlahnya misalnya hanya 100, Ya. ya berarti kalau dia SMP cuma 900 kali 100. Nah, Ya. tapi kayak di kota-kota yang muridnya mencapai 1000 misalnya, ya tentu dana BOS-nya lebih besar. Jadi itu pun kan dikali jumlah murid, Bang. Ya. Nah, padahal biaya guru misalnya berapapun muridnya guru harus dibayar kan? Ya. Nah, itu. Dan celakanya dana BOS itu mengunci honor untuk guru itu maksimal 50% dari total dana Kuotanya. BOS. Jadi Ya seharusnya diberikan kepada otonomi kepada sekolah. Biarkan sekolah itu yang mengatur kira-kira yang kebutuhan terbesar itu mana. oke. Gitu. Pak DPR, Bapak ini kan pengaduan kami rakyat ini. Ya. Sementara gaji Bapak melebihi 50 juta sebulan. Mohon maaf nih Pak ya. Iya, iya. Mewakili rakyat, tapi begitu banyak guru di Indonesia terima gaji 150.000 atau 300.000 sebulan. Apa yang Bapak lakukan? Jadi gini Bang, kami di DPR hari ini sedang mendorong mandatory spending dana pendidikan yang 20% dari APBN itu Ya. harus betul-betul peruntukannya untuk pendidikan. Jangan Pengelolaannya sekarang ini dipakai kemana-mana gitu. kemana-mana Belum lagi dikorupsi gitu. Ya walau alam lah kalau itu kan memang Ya. sudah bukan menjadi rahasia. Bukan. Nah, DPR aja mengakui coba. Jadi gini Bang, yang Ya. ingin saya sampaikan bahwa kami di DPR itu mendorong betul mandatory spending pendidikan yang 20% hari ini betul-betul peruntukannya untuk pendidikan. Untuk kesejahteraan guru, kemudian untuk siswa-siswa kita yang miskin maupun miskin ekstrim agar tetap bersekolah, kemudian perbaikan sarana dan prasarana Arti pendidikan kita. mendorong apa? Mendorong kan belum tentu laku. Bisa nggak perintah gitu? Ya kita laksanakan itu. Kita minta kepada Menteri Pendidikan dalam hal ini untuk betul-betul sama-sama berjuang dengan DPR. Ya. Minta kepada Menteri Keuangan agar betul-betul bahwa mandatory spending yang 20% itu digunakan sepenuhnya untuk pendidikan. Gitu. Ibu Retno, harapan Ibu gimana? Ya, pertama memang gaji guru itu karena guru juga tuntutannya lebih banyak ya, misalnya harus S1 lah, harus memenuhi banyak hal, belum lagi beban-beban administrasi yang tinggi ya, harusnya memang tidak layak guru Tidak dibayar layak. di bawah UMR ya, mestinya. Tidak layak. Ibu Kamelia minimal gimana? Ibu UMR. Kamelia. Harapan Ibu gimana? Ibu Kamelia, yang ibu dari yang anaknya duduk di lantai 3 hari belajar. Harapan Ibu gimana? Silakan Bu. Pekannya siapapun mereka yang adalah hukuman-hukuman yang diberikan sama anak. Kita menitipkan anak itu ke sekolah juga buat belajar Pak, bukan buat dihukum. Karena kita sudah ada handphone buat koordinasi gitu kan Pak. Jadi kan kalau misalnya tidak dipindahkan bahasa dari guru, itu juga mungkin ada kemungkinan kita tidak dihukum. Nah, jadi kan Singkat sebagai aja, orang Bu, tua singkat. juga sudah Jadi koordinasi. harapan sebelum Ibu berani. intinya apa? Harapan Ibu intinya aja. Harapan Ibu apa? Agar apakah murid Ibu digratiskan atau bagaimana? Harapan Ibu untuk Kalau sekolah. harapan saya sih, kalau harapan saya sebelum saya mengerti harapannya seperti itu Pak. Jadi tidak ada mungkin juga, mau itu swasta mau negeri, harapannya ya kalau bisa seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Kamelia dan juga Pak Ahmad dan masih harapan dari Pak Ahmad apa harapan Bapak Pak? Ya silakan. Iya, masa saya nggak diminta harapan ya Bang? Saya singkat aja Bang.
Harapan saya cuma satu, Bang. Doakan kami Yayasan Abdi Sukma ini tetap solid dan tenang untuk menghadapi persoalan ini, dan kami tetap bisa menjalankan pendidikan ini seperti yang dimanakan kepada kami. Kami yakin ujian yang diberikan kepada kami ini ada hikmahnya, Bang. Itu saja. Doa aja apa kami. Dan saya terima kasih kepada Bapak yang secara gentleman mengakui bahwa tindakan dari guru dari sekolah Bapak itu salah. Bapak tidak membela diri, Bapak terus terang mengaku itu salah. Terima kasih Pak. Bapak pimpinan yang benar-benar gentleman. Sama seperti Hotman Paris. Oke, kita berakhir kan? Oke, jadi Pak, inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Namun hari ini Pak Menteri Pendidikan, saya pribadi sangat terkejut mendengar bahwa masih banyak guru di Indonesia dibayar 150.000 sebulan, 300.000 sebulan. Ini juga yang saya alami dalam minggu terakhir ini waktu saya lihat ada Suster Aprilia dari Papua yang didatangi oleh berbagai orang hanya untuk dapat super mie, ditukar sayur, ditukar ubi. Dan dalam kesempatan itu saya sudah menawarkan mau bagi-bagi rezeki, ada yang saya tawarkan 5 juta kepada orang-orang itu per orang, tapi sampai sekarang saya nggak tahu menyalurkannya ke siapa, karena takut kan nyampe, menghubungi orangnya nggak tahu handphonenya di mana, orang hidupnya dari singkong bisa punya handphone. Jadi memang Bapak Menteri Pendidikan sekali lagi tolong diperhatikan ini, 150.000, 300.000 gaji sebulan sangat tidak manusiawi. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam di Metro TV. Silakan Pak, itu Pak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Ovacino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.